Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Melisa Gadasari bisa menemani Anda di program Bincang Kita. Saudara, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, lantas siapa saja yang berkewajiban membayar pajak dan kapan kita harus melaporkan pajak tahunan? Kita akan bahas lengkapnya hanya di Bincang Kita. Yang sudah hadir di studio, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Pagi ini kita mau bahas mengenai SPT tahunan ya Pak ya. Ini biasanya di bulan Maret ini sedang ramai diperbincangkan ya Pak ya. Iya betul Mbak. Boleh dijelaskan mungkin terlebih dahulu, mungkin pemirsa masih ada yang belum paham betul sebetulnya apa itu SPT tahunan dan bagaimana cara kita melaporkan SPT tahunan ini Pak. SPT ini biasanya kan pesta tahunan ya Mbak Melisa ya. Ini SPT ini merupakan sarana bagi wajib pajak sebenarnya buat kita melaporkan, terutama untuk orang pribadi ya. Ini untuk sarana kita melaporkan penghasilan kita, pajak kita yang terhutang, harta, kewajiban kita begitu ya. Setiap tahunnya lah begitu, merupakan akumulasi penghasilan dan objek-objek pajak kita setiap tahun begitu. Nah, biasanya ketika kita mau melaporkan SPT tahunan kan tentu kita siapkan dokumen-dokumen terkait Mbak Melisa, termasuk diantaranya tentu NIK, NPWP kita begitu kita siapkan. Juga dokumen-dokumen misalnya kalau kita merupakan pekerja yang penghasilannya dipotong pemberi kerja, tentu kita siapkan juga bukti-bukti potong, termasuk di dalamnya karena di SPT ini ada daftar harta dan kewajiban ya tentu kita siapkan lampiran-lampiran yang terkait. Nah, kalau kita pengusaha misalnya UMKM, nah kita tentu siapkan juga berupa misalnya peredaran lampirannya ya tentu ya berupa peredaran usaha kita, peredaran bruto. Nah kalau kita termasuk yang kewajiban kita melakukan pembukuan Mbak Melisa, tentu juga kita siapkan lampiran berupa pembukuan, pembukuan kita. Nah kalau kita termasuk orang pribadi pengusaha yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ya kita juga siapkan lampiran berupa misalnya lampiran peredaran bruto kita. Seperti itulah kita siapkan. Jadi ada beberapa dokumen memang yang perlu dipersiapkan karena biasanya di bulan Maret ini ya. Betul. Biasanya melaporkan, tapi sebenarnya sudah bisa mulai lapor dari bulan yang lalu sebetulnya begitu ya Pak? Sebenarnya sejak awal tahun sudah bisa dilakukan dan memang kita sudah terima SPT sejak awal tahun. Begitu Mbak. Baik. Nah kemudian ketika kita mau melaporkan SPT ini, apakah kita harus pergi langsung ke kantor pajak atau bisa juga secara online kemudian? Ya, nah ini yang menarik Mbak Melisa. Memang dari tahun ke tahun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperbaiki dan terus mengimprove sesuai tentu dengan kemajuan teknologi informasi juga ya. Dan dari waktu ke waktu tentu seiring dengan kemajuan teknologi kita memperbaiki terutama dari segi pelayanan kepada wajib pajak. Kemudahan cara berinteraksi tentu menjadi tujuan utama kita dan dari waktu ke waktu juga kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat menggunakan e-filing sebagai salah satu sarana yang sekarang paling banyak dimanfaatkan. Dan kita lihat sampai hari ini yang menggunakan e-filing sudah hampir 97,5% menggunakan sarana e-filing Mbak Melisa. Jadi 100%, betul, sudah hampir 100% menggunakan e-filing. Kenapa? Paling mudah soalnya. Tinggal duduk di rumah, pakai komputer, laptop, bahkan cukup pakai gadget juga bisa, handphone bisa sepanjang ada jaringan internet. Namun demikian kan kita tetap mengantisipasi ya Mbak Melisa ya di beberapa tempat tertentu atau beberapa wajib pajak yang mungkin tidak begitu familiar dengan menggunakan gadget, komputer atau sejenisnya, kita tetap buka bisa tatap muka, ke kantor silahkan, kita tetap buka counter-counter kita, pojok pajak tetap kita buka. Ada sekitar hampir 3.700 titik yang tetap melayani wajib pajak tatap muka secara manual. Bahkan di beberapa tempat mungkin Mbak Melisa kadang-kadang kalau Sabtu Minggu suka datang lihat-lihat di mall kita tetap buka. Dan weekend juga tetap kita buka juga Sabtu Minggu begitu. Kadang-kadang di beberapa tempat tertentu, tidak seluruh tempat tentunya ya. Tapi di beberapa tempat-tempat yang utama, kalau saya kan tinggal di daerah Jakarta Barat, di beberapa mall Jakarta Barat kita buka misalnya untuk Sabtu Minggu. Dan di beberapa tempat yang lain juga keramaian kita buka. Untuk memudahkan masyarakat yang memang memilih untuk menggunakan saluran tatap muka secara manual untuk bertemu begitu. Baik. Ini kan kita bicara mengenai SPT tahunan nih Pak ya, lapornya 1 tahun sekali. Jadi kadang-kadang mungkin orang banyak yang masih bingung atau mungkin tahun lalu
sudah tahu caranya kemudian lupa begitu ya. Betul, bagaimana cara mengisinya. Ketika kita datang begitu ke pusat bantuan atau ke kantor pajak ini dipandu juga pengisinya atau bagaimana? Betul. Nah, ini kita siapkan bantuan utama. Memang menggunakan tetap e-filing juga. Jadi kalau nanti masyarakat datang tetap kita bantu sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu ya Mbak ya. Dan kita arahkan juga tetap untuk mengisi secara e-filing juga. Jadi kalau masyarakat datang, yang paling utama biasanya Mbak, karena ini memang Mbak Melisa sampaikan, yang sering lupa itu biasanya Evin Mbak. Betul. Nah ini kan karena acara tahunan ya. Kadang-kadang orang lupa Evin Mbak. Nah ini dari tahun ke tahun kita mudahkan cara untuk bagaimana meretrace yang Evin yang lupa tadi. Nah kalau Evin ini biasanya kan kita kirimkan lewat email ya Mbak. Jadi kita sarankan yang pertama kalau lupa Evin, cek lagi di inbox yang lama, barangkali masih ada. Tapi kalaupun tidak, bisa kontak ke KPP-nya. Atau bisa juga lihat lewat DM message juga bisa ke nomor KPP yang bersangkutan. Atau bisa juga nanti sekarang itu kita bisa mobile pajak juga ada, bisa di-download. Cuman memang saat ini baru bisa buat Android ya, bisa di-download di Play Store-nya, nanti bisa dibuka di halaman depannya, tidak harus login ke dalam, bisa di-download dan kita aktifasi sendiri. Nah, tapi nanti juga ada beberapa prosedur di sana nanti tinggal diikuti saja. Jadi lebih kita permudah untuk untuk meretrace Evin yang kelupaan gitu Mbak. Jadi semua udah kita mudahkan. Baik. Karena kadang-kadang alasannya begitu ya Pak ya. Betul. Aduh kalau dengar lapor pajak nih ribet, sulit begitu sudah mau isi, lupa Evin-nya, lupa passwordnya. Tapi sekarang sudah banyak sekali kemudahan sehingga didorong masyarakat untuk bisa lebih partisipatif begitu ya Pak ya. Semua karyawan kita siapkan total football untuk membantu masyarakat yang memang ingin memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan SPT pada bulan-bulan ini. Baik, lihat mukanya Pak Ion nih ya, ramah, baik, petugas pajak juga baik, ya nggak perlu takut kadang-kadang udah nggak pajak udah takut duluan begitu ya Pak ya. Baik. Ada permasalahan berikutnya nih Pak. Tadi kan sempat disebutkan ada yang pengusaha, ada yang pribadi, ada yang karyawan nih. Kalau karyawan banyak juga yang punya mindset, kan saya sudah dapat bukti potong, sudah dipotong langsung dari perusahaan sehingga tidak perlu lapor SPT lagi. Bagaimana tanggapannya nih Pak? Nah ini memang kadang-kala memang kita suka berpikiran begitu ya Mbak ya. Jadi memang satu, kenapa kita tetap harus menyampaikan SPT? Satu, memang kewajiban di undang-undang sudah clear disampaikan bahwa di dalam undang-undang KUP setiap kita wajib menyampaikan SPT, itu yang pertama. Yang kedua, memang ini juga merupakan ajang bagi kita untuk menyampaikan gini Mbak, kan si pemberi kerja memotong sesuatu dari kita selaku pekerja. Nah kita sebagai ajang juga untuk mematchingkan lah gitu ya dari kantor pajak, apakah yang dipotong ini sudah benar dan disampaikan tidak kepada wajib pajaknya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kan ketika Mbak Melisa dipotong oleh pemberi kerja, kemudian Mbak Melisa menyampaikan, oh saya dipotongnya 100 misalnya, Mbak Melisa sampaikan di SPT-nya, nanti kan kantor pajak bisa mengecek lewat SPT-nya Mbak Melisa. Oh iya benar nih, si pemberi kerjanya memotong 100 seperti yang disampaikan oleh Mbak Melisa. Ini merupakan suatu mekanisme check and balances yang baik juga menurut undang-undang. Dan yang ketiga adalah bahwa kan masyarakat kita kan kadang-kadang tidak hanya berasal mekanisme penghasilannya tidak dari satu pemberi kerja saja. Nah kita kan kadang-kadang ada 2-3 sumber penghasilan. Nah kita tetap memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang mempunyai penghasilan barangkali lebih dari satu sumber penghasilan. Nah ini kan ada barangkali kurang bayar dan sebagainya. Nah melalui mekanisme ini kan kita, sistem perpajakan kita kan self assessment ya Mbak. Nah nanti kan wajib pajak sendiri yang bisa menghitung nih. Kalau yang sudah melalui mekanisme potong pungut jelas ya. Tapi di luarnya itu ya silahkan masyarakat menghitung sendiri berapa sebenarnya penghasilan saya yang belum melalui mekanisme pemotongan. Silahkan dihitung sendiri. Kalau seandainya ada yang kurang bayar atau di dalam sisi lain ada yang lebih bayar, ya silahkan dilapor sendiri di SPT. Dalam hal kurang bayar silahkan nanti kemudian dibayar kekurangannya. Dalam hal seandainya ada yang lebih bayar, ya nanti kalau misalnya lebih bayarnya melebihi batas, nanti kita restitusikan. Ada restitusinya kalau kurang dari 100 juta, nanti mudah juga Mbak memintanya. Tidak harus lewat pemeriksaan, nanti lewat penelitian sebulan sudah dikembalikan, tidak harus lewat pemeriksaan. Jadi semuanya sudah dimudahkan. Jadi persepsinya jangan selalu kurang bayar ya. Mungkin lebih bayar bisa dapat uang ya justru ya. Kalau lebih bayar juga bisa dikembalikan. Kurang dari 100 juta kita kembalikan, tidak harus lewat pemeriksaan. Dalam 1 bulan sudah dikembalikan. Jelas sekali. Nah kita setelah ini
ini mau bahas nih Pak mengenai yang seru nih, bukan saya saja yang mungkin bertanya, tapi mungkin pemirsa di rumah juga bertanya. Ada kasus baru-baru ini yang melibatkan keluarga oknum pajak. Kita mau tahu ada pengaruh nggak nih ke tingkat partisipasi masyarakat. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya, supaya lebih seru. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Yon. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bincang Kita. Saya masih ditemani Pak Yon Arsal melanjutkan obrolan mengenai SPT tahunan. Baik, Pak, tadi terpotong lagi seru ya Pak ya. Baru-baru ini masyarakat kemudian tengah menyorot Kementerian Keuangan, terutama lembaga perpajakan, karena ada kasus begitu ya yang menimpa salah satu oknum pejabat pajak kemudian. Apakah hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan, Pak? Nah, tentu ini suatu hal yang tidak kita inginkan ya Mbak Melisa ya. Namun demikian tentu kita Kementerian Keuangan sebagaimana disampaikan Ibu Menteri selaku pimpinan kami, satu, kasus hukumnya tentu kita sesalkan. Artinya kita tidak berharap ini tentunya terjadi. Namun demikian kita serahkan sepenuhnya kasus hukum yang bersangkutan untuk diselesaikan oleh aparat penegak hukum sebagaimana mestinya. Kemudian untuk kasus administrasi, pelanggaran administrasinya tentu juga kita selesaikan yang internal sebagaimana disampaikan Ibu Menteri pada waktu itu kita selesaikan juga kasus administrasi yang berada di wilayah kewenangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak diselesaikan juga tentu sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dan di sisi yang kemudian yang lain, kita tentu ini merupakan bagian pembelajaran juga bahwa despite kita melakukan reform yang berkelanjutan, masih ada ruang-ruang perbaikan yang masih menjadi pembelajaran yang harus terus kita perbaiki. Namun demikian kita juga melihat, alhamdulillah nih Mbak Melisa, kita melihat di tantangan ini tentu menjadi pembelajaran yang baik juga bagi kita, dan kami tentu sangat bersyukur di tengah hal ini banyak masukan juga dari masyarakat, dan kita melihat bagaimana masyarakat masih sangat mendukung kami, Direktur Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, dan tentu mendukung pemerintah. Dan ini tercermin dari bagaimana dukungan ini tercermin dari bagaimana masyarakat masih antusias dalam menyampaikan SPT tahunan, dilihat dari seperti itu Mbak. Ya. Nah kalau kita lihat sampai dengan pagi inilah sebagai contoh, itu hampir sudah lebih dari 10,2 juta SPT yang disampaikan baik dari orang pribadi atau badan. Dan itu 500.000 lebih banyak dibanding SPT yang disampaikan dengan tahun lalu. Jadi ini kalau pertumbuhannya 4,64%, sesuatu angka yang relatif menurut kami sih sangat bagus dalam kondisi seperti ini ya Mbak. Dan kalau kita lihat dari jumlah SPT orang pribadi itu sudah hampir 10 juta sendiri Mbak, jadi 9,93 juta SPT. Ini hampir 450.000 lebih banyak dibanding SPT tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi kami tentu terima kasih kepada dukungan masyarakat di tengah kondisi seperti ini. Masyarakat masih sangat antusias. Tentu kami berharap dukungan ini tetap terus ada. Dan kita lihat dari segi penerimaan pun juga alhamdulillah masih sangat baik begitu ya. Sebagaimana disampaikan dalam press conference-nya Menteri Keuangan pada waktu kemarin, penerimaan pajak alhamdulillah masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, 40% pertumbuhan dibandingkan dengan penerimaan tahun yang lalu periode yang sama. Jadi tingkat kepatuhannya masih tinggi, bahkan ada kenaikan begitu ya. Betul. Di tengah cobaan begitu kita bisa sebut seperti itu ya Pak ya. Akhir batasnya ini adalah akhir bulan ini 31 Maret 2023, dan biasanya perilaku masyarakat tunggu mepet sampai terakhir ya Pak ya. Targetnya sendiri untuk dari Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak nih berapa nanti di akhir bulan ini Pak? Kalau kita melihat pengalaman tahun sebelumnya Mbak, itu 3 hari terakhir itu biasanya 4 jutaan SPT Mbak. Jadi kan kalau kita lihat dengan angka pertumbuhan seperti hari ini, kurang lebih kita berharap mungkin sekitar 4,5 juta sampai 5 juta SPT lagi mungkin akan masuk. Ya memang tidak terhindarkan behavior masyarakat ya. Ini menjadi tentu tantangan tersendiri juga bagi kita Mbak. 5 juta SPT tentu pertanyaannya adalah infrastruktur kita nih. 5 juta, jadi bisa dibayangkan 9 juta hampir 10 juta SPT masuk selama 3 bulan, hampir 3 bulan nih tiba-tiba infrastruktur harus siap untuk menampung 4,5 juta sampai 5 juta SPT selama 3 hari gitu loh Mbak. Ini kan
kan Rabu, Kamis, Jumat nih. Apalagi tadi banyakan e-filing kemudian. Iya, banyakan e-filing, betul. 97,3% itu e-filing pada saat ini. Baik. Jadi ini masa-masa sibuk kalau Lebaran ini arus puncaknya begitu ya Pak? Iya, betul. Untuk melaporkan SPT di saat-saat seperti ini, semangat terus kemudian ya untuk Ditjen Pajak. Nah kemudian banyak juga tadi kan walaupun sudah ada targetnya, seperti yang kita tahu masih ada juga yang belum melapor, bahkan tidak melaporkan SPT-nya begitu ya. Ada sanksi atau denda seperti apa apabila wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan ya Pak? Kalau sanksinya keterlambatan sebagaimana disampaikan di dalam undang-undang Mbak, itu kalau untuk orang pribadi nanti ada 100.000, kemudian untuk badan akan ada 1 juta rupiah sanksinya Mbak. Ya tentu kita tidak berharap wajib pajak kita itu diberikan sanksi ya, kita tetap berharap bahwa wajib pajak memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya dalam konsep ini kita selalu secara aktif nih melakukan berbagai hal. Teman-teman kami di lapangan secara aktif setiap hari mendatangi, biasanya kan kalau di daerah Mbak ya, misalnya secara aktif kita berkolaborasi dengan banyak pihak begitu untuk secara proaktif mendatangi misalnya ke pabrik-pabrik sumber-sumber yang biasanya banyak pekerja biasanya Mbak ya, pabrik-pabrik dan seterusnya gitu ya, untuk mengundang gitulah ya para pekerja terutama untuk menyampaikan SPT begitu. Banyak hal yang kita lakukan. Baik. Jadi diundang terus karena ini bentuknya tadi ya kemandirian dari masyarakat. Kemandirian masyarakat. Diundang terus untuk bisa melaporkan SPT-nya. Kemudian ada lagi yang menjadi sorotan begitu dari masyarakat. Ada banyak kasus penipuan kemudian ya Pak ya yang terjadi. Ada modus penipuan menggunakan email atas nama DJP berisi tagihan pajak. Modus ini sering terjadi setiap tahunnya dan apa yang bisa dilakukan masyarakat ya Pak? Nah ini memang kalau kita lihat ini agak marak ya penipuan, tidak hanya di pajak saya pikir, kita lihat beberapa kali kasus secara umum penipuan secara digital ini kan sangat berbahaya pada saat ini, dan saya lihat kemarin di pajak pun juga ada tagihan pajak menggunakan email bukan pajak begitu. Makanya kita juga mengingatkan kembali kepada para wajib pajak untuk selalu mengakses itu yang pasti, kalau tidak dari websitenya pajak yang resmi pajak.go.id bisa dipastikan itu pasti bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi pastikan komunikasi apapun, surat-surat tagihan apapun atau informasi seperti apapun yang datang tidak berasal dari websitenya, informasi yang berasal dari pajak.go.id bisa dipastikan itu bukan informasi resmi dari Direktur Jenderal Pajak. Kita secara masif juga selalu mengkomunikasikan hal ini kepada para wajib pajak nih Mbak Melisa, dan waktu-waktu kita juga selalu mengingatkan wajib pajak sehingga tidak tertipu lah begitu ya, karena ini memang cukup masif juga saya pikir, dan ini merupakan tantangan di era digital saya pikir ya. Betul. Bukan hanya dari wajib pajak, dari kantor pajak. Betul. Banyak ya dari tempat-tempat lain, dari bank mungkin dan lain sebagainya. Memang pada akhirnya kewaspadaan dari masyarakat juga dibutuhkan. Dan ini kami sampaikan juga lewat berbagai sosialisasi juga, karena kan kami masa SPT dan di luar ini juga kami menerima banyak juga masukan dari berbagai pihak, dan kita juga melibatkan banyak pihak juga nih Mbak Melisa. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak juga nih kepada para relawan kami, para tech center, para mahasiswa yang secara sukarela membantu kita mensosialisasikan banyak hal juga selama masa periode SPT yang tadi pesta tahunan lah boleh kita sebut begitu ya. Mereka yang mahasiswa dan tech center yang sudah lama bekerja sama dengan kita ini mensosialisasikan berbanyak hal, membantu para wajib pajak yang ingin juga memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan SPT selama periode yang berat ini gitu, yang sibuk lah, bukan yang berat ini. Baik, kita tahan sebentar ya Pak mengenai sosialisasi ini karena cukup menarik. Apa saja kemudian program sosialisasinya, bagaimana apabila masyarakat masih punya pertanyaan harus tanya kemana, nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya, tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita, masih membahas mengenai penyampaian SPT tahunan. Kita ngobrol lagi ya Pak Yon, tadi sudah ngobrol banyak, kemudian tadi sempat terpotong kita sedang bahas mengenai sosialisasi ya Pak ya. Ini kan menjadi penting kemudian karena karena kita harus melaporkan secara mandiri, mungkin banyak masyarakat yang masih kebingungan begitu. Program-program sosialisasi yang sudah dilakukan DJP sejauh ini seperti apa Pak? Kita menempuh multi channel Mbak. Satu, kita optimalkan media internal kita yang kita miliki.
Instagram kita, YouTube kita selalu optimalkan. Sudah beberapa bulan ini tentu sekali lagi kami sampaikan ini pesta tahunan ya. Kita optimalkan berbagai konten kita isi, dan sebagaimana Mbak Bila ketahui kan kantor kami itu banyak, ada KPP ada sekitar 352, KP2 kami ada sekitar 200, Kanwilnya ada sekitar 34. Jadi semuanya juga mengupload konten yang kurang lebih sama, belum termasuk konten-konten di Kementerian Keuangan. Juga kita libatkan, tentu kita juga Videotron, TV seperti ini, kita libatkan berbagai partner kita juga terlibat di dalamnya. Kemudian kita juga melakukan berbagai sosialisasi secara langsung tatap muka dengan para wajib pajak, itu juga menjadi media kita berinteraksi. Kemudian kita juga melibatkan para influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemarin beberapa waktu lalu saya punya berkesempatan mendampingi Pak Dirjen bertemu dengan beberapa tokoh agama, dan teman-teman di daerah secara aktif juga berkunjung ke tokoh Pemda, tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pajak dan sebagainya, sehingga melalui berharapan kami tentu melalui beliau-beliau ini juga mensounding gitu ya Mbak ya, menyuarakan pentingnya pajak dan mengajak masyarakat sebagai contoh beliau-beliau ini kan tentunya untuk menyuarakan pentingnya pajak dan menjadi contoh untuk menyampaikan SPT tahunan. Dan kita lihat sendiri Pak Jokowi menjadi contoh utama kemarin ya Mbak ya, di Solo kemarin mengajak masyarakat mensosialisasikan. Pak Wakil Presiden juga kemarin sudah menjadi contoh, juga menjadi teladan penyampaian SPT, dan tentu tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Dan yang terakhir juga sampaikan tadi, kami juga melibatkan banyak sekali mendapat bantuan dari para sukarelawan kami, mahasiswa dan pihak lain, termasuk juga para tech center yang sudah sangat banyak di hampir seluruh provinsi, universitas, membantu kami dalam masa-masa yang sangat sibuk ini untuk membantu masyarakat yang ingin mendapat bantuan dalam penyampaian SPT. Demikian Mbak. Baik. Jadi bertahap begitu ya, mulai dari contoh, lalu juga disosialisasikan pentingnya pajak, baiknya pajak seperti apa. Nah kemudian mungkin banyak orang yang pengen nih lapor pajak tapi bingung begitu ya, bagaimana caranya, harus pergi kemana, atau ketika mengisi lalu kebingungan begitu ya Pak. Kalau punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kemana kemudian bertanya? Yang paling gampang bisa lewat kering pajak, bisa lewat 1.500-200, bisa juga call ke KPP-nya masing-masing. Kan wajib pajak terdaftar ada tempat KPP-nya, atau bisa saja kalau seperti saya sampaikan tadi Mbak, bisa saja ke lewat pojok pajak masing-masing, atau kalau yang sangat aware dengan bisa datang websitenya, bisa klik pajak saja, cek di sana semua informasi tersedia. Tapi kalau memang merasa kurang afdol kalau lewat pakai website, ya silakan datang langsung ke KPP juga bisa. Kalau merasa Sabtu Minggu, tapi ini udah lewat Sabtu Minggunya ya, bisa lewat ke KPP juga bisa kering pajak juga bisa, semua informasi tersedia. Kalau punya AR-nya, sudah tahu AR-nya siapa, juga bisa kontak AR yang bersangkutan juga bisa. Baik, kemudahannya sudah banyak diberikan. Sudah bisa. Ditunggu partisipasinya. Betul. Begitu kira-kira. Dan itu banyak video-video tata cara Mbak, yang di YouTube juga bisa kita lihat lah. Kan tidak hanya dari disediakan oleh petugas pajak ya, juga banyak juga website rekanan stakeholders kita yang juga sudah menyiapkan. Itu saya pikir saya juga suka buka yang dari yang resmi-resmi dari kampus, juga sering membuat video tutorial untuk pengisian SPT, dan tentu yang terpercaya ya, kita bisa lihat ya, banyak konsultan yang juga membuat itu, yang saya pikir juga bisa kita manfaatkan. Baik, saat ini edukasi sudah banyak begitu sangat sehingga bisa mempermudah kemudian. Tadi sempat disebutkan bahwa e-filing ini menjadi pilihan banyak masyarakat, sehingga infrastrukturnya juga harus siap begitu ya Pak ya. Apakah kesiapannya untuk di daerah juga, apalagi menjelang tanggal-tanggal akhir ini pasti sibuk sekali, bagaimana infrastruktur kesiapannya Pak? Sebelum kesini tadi saya telepon Direktur IT, saya tanya gimana kesiapan kita, beliau menjawab sih alhamdulillah sudah sangat baik, dan memang ya, evaluasi kami selama ini sudah berapa, tinggal 3 hari, memang kalau kita lihat dari trafficnya sudah sangat baik Mbak, dan kalau kita lihat dari segi komplain masyarakat ya, kalau tahun-tahun sebelumnya masih ada beberapa isu, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada isu yang sangat signifikan. Mudah-mudahan, kami tentu juga mohon dukungan dan doa juga nih, 3 hari
hari yang terakhir ini ya mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Seingat saya sih 2 tahun yang lalu dan tahun yang lalu aja juga masih ada isu 3 hari terakhir, tapi alhamdulillah ini tidak ada sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Baik. Ya kami tentu dari tahun ke tahun kita perbaiki terus, kita siapkan. Ya, kami sampaikan ke Mbak Melisa tadi, jumlah 3 hari terakhir ini memang pasti akan jutaan SPT yang masuk tahun lalu dan 2 tahun terakhir ini. Saya juga mendampingi Pak Dirjen. Biasanya teman-teman di tim IT kami tidak tidur Mbak, tidur di kantor lah ini biasanya. Lagi sibuk-sibuknya ya, 24 jam mereka akan standby di kantor untuk menjaga mesin tidak panas, tidak mati lagi tuh untuk menjaga SPT bisa lancar. Baik, kita sudah mau sampai ke penghujung acara Pak. Sebagai pesan penutup, mungkin boleh disampaikan tadi seperti yang disosialisasikan, mengapa sih kita harus bayar pajak, melapor SPT tahunan, dan pesan untuk masyarakat Indonesia sendiri, Pak. Bisa kami sampaikan Pak, memang kita semua pasti tahu ya bahwa pajak adalah memberikan role-nya yang sangat penting ya buat pembangunan negara lah. Tahun ini APBN kita jumlahnya sudah lebih dari 3.000 triliun, suatu jumlah yang sudah cukup besar, sangat besar barangkali, walaupun masih banyak yang harus bisa kita gali gitu. 80% penerimaan kita, lebih dari 80-85% pendapatan negara kita itu berasal dari penerimaan pajak. Artinya memang bisa kita bayangkan menjadi tulang punggung pembangunan negara kita itu berasal dari penerimaan pajak. Kalau penerimaan pajak terganggu, bisa kita bayangkan tentu dampak pertama adalah kalau kita mau penerimaannya pembangunan tidak terganggu, tentu penerimaannya harus stabil. Kalau penerimaannya terganggu, ya otomatis kan sumber pembiayaan tentu hanya dari pembiayaan atau hutang, kan kita tidak mau hutangnya terlalu banyak kan gitu ya Mbak Melisa. Pilihannya adalah kita bergotong royong untuk mendukung pembangunan. Baik. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun kan, tahun sebelumnya saja misalnya Mbak, 400 triliun lebih, hampir 500 triliun kan seluruh pembangunan ini, pendidikan itu kita alokasikan 400 triliun dari seluruhan pendapatan negara tadi, hampir 400 triliun. Dan kalau kita lihat subsidi energi, subsidi BBM, itu juga hampir tahun lalu aja 500 triliun untuk subsidi yang kita tentu nikmati bersama. Baik. Untuk kesehatan hampir 300 triliun tahun yang lalu, dan itu dinikmati bersama kembali oleh masyarakat. Jadi semuanya jadi apa yang dikumpulkan itu juga dinikmati kembali lagi oleh masyarakat bersama. Pesan secara singkat boleh Pak? Terakhir. Boleh. Nah, jadi kami mengajak 3 hari terakhir, mari Bapak Ibu yang belum menyampaikan SPT, kita sampaikan kewajiban kita untuk menyampaikan SPT. Dan juga tidak hanya kepada wajib pajak orang pribadi, kepada wajib pajak badan juga kami ajak untuk segera menyampaikan SPT, karena mengingat bulan April nanti banyak hari liburnya Mbak. Betul. Nah, banyak cuti bersamanya, sehingga nanti setelah habis masa lebaran tinggal 3 hari itu udah akhir bulan. Jadi kami juga menyampaikan kepada seluruh wajib pajak, orang pribadi dan badan, tidak usah menunggu akhir bulan. Mari segera sampaikan SPT tahunannya, lebih cepat, lebih nyaman. Baik, semoga amanah pajak kita dimanfaatkan dengan amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Yon. Terima kasih untuk kebersamaan Anda saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga perbincangan tadi jadi perbincangan yang bermanfaat. Kami pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.